world tries to make you choose. Accidentally brought those dangerous people here. We started getting some visitors. Ever since I got bit by that spider. Peter Parker. Tura mo dito. At ikaw, alam mo na, gusto ko ito. Halo Sobat Santuy semua, welcome back to channel Room Room 07. Kali ini kita akan membahas film Spider-Man No Way Home yang resmi tayang di bioskop pada tanggal 15 Desember 2021 kemarin. Film ketiga dari trilogi Spider-Man garapan Jon Watts ini menjadi salah satu film paling dinanti pada 2021. Spider-Man No Way Home mengisahkan dilema yang dirasakan Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland setelah ia difitnah dan identitasnya dibongkar oleh Mysterio. Sebelum tewas dalam pertarungan di London, Spider-Man yang identitasnya diungkap sebagai Peter Parker dicap sebagai pembunuh dari Mysterio dan membuat semua orang kesal dan membenci dirinya. Bagaimana keseruan Spider-Man dalam menghadapi masalah ini? Tak perlu berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sosok Peter Parker yang tengah viral, di mana saat ini Peter Parker dikenal sebagai public enemy setelah mengalahkan Mysterio di film sebelumnya. Ketika pertempuran di jembatan London waktu itu, Mysterio merekam video dan memberitahukan kepada semua orang kalau sosok di balik topeng Spider-Man adalah Peter Parker. Lalu media Daily Bugle menggoreng berita tersebut. Media menggiring opini publik kalau Peter Parker menggunakan senjata Stark untuk membunuh Mysterio dan menganggap semua itu adalah serangan darinya. Sehingga netizen menganggap Peter Parker adalah seorang pembunuh yang harus dihukum. Padahal pada kenyataannya Spider-Man hanya menghindari serangan dari Mysterio, sehingga alat dari Mysterio tersebut mengenai dirinya sendiri dan mengakibatkan dia mati. Karena hoak yang beredar ini telah dianggap sebagai kebenaran oleh semua orang, pemerintah pun menugaskan penuntut hukum untuk membawa Peter Parker ke ranah hukum. Peter Parker akhirnya diinterogasi bersama pacarnya MJ di kantor polisi. Nick Fury has been off planet for the last year. What? Lawyer is... So I have nothing to hide? Exactly. Unless Legally, you can't hold us here. you should Tak lama kemudian muncul Murdock yang merupakan mantan anak buah Stark. Ia pun bersedia untuk menjadi pengacara Peter Parker. Lalu ia memberikan kunci apartemen peninggalan Mysterio yang akan digunakan oleh Peter Parker untuk melindungi diri dari awak media. Yeah, me too. Or should I say, spider? Peter, we would love to. Singkat cerita, Peter Parker sangat frustasi terhadap apa yang dia alami saat ini. Apalagi saat main Instagram dia hanya melihat hujatan dari para netizen, terutama netizen Indonesia. Lalu Peter Parker pun memutuskan untuk menemui Dr. Strange. Ia berharap Dr. Strange akan memberikan solusi terhadap masalah yang dia alami saat ini. Dengan kerendahan hatinya, Dr. Strange memutuskan untuk membantu Spider-Man dengan menggunakan buku sihir Kamartat, sebuah buku keramat energi kosmik. Yang sebetulnya buku itu sangat bahaya jika sembarang digunakan. Namun Dr. Strange sebagai pewarisnya mencoba membuka energi kosmik dari mantra yang terdapat pada buku tersebut, sehingga membuat histori lingkaran hidup Spider-Man yang telah dilewati. Dan gelombang energi kosmik mulai terbuka. Namun di sini mereka tidak menyadari perubahan yang telah terjadi, sehingga perdebatan pun terjadi antara mereka yang membuat Peter Parker diusir dari rumah Dr. Strange. Come on, pick up. Okay, I will, So you complete your kiss with her. Okay, perfect. Where is she? She left. I can see you. Setelah itu Peter Parker pergi menemui wali kelasnya untuk memperbaiki reputasinya agar diterima di perguruan tinggi. Yang mana saat itu wali kelas Peter Parker sedang berada di sebuah kemacetan. Namun hal yang mengejutkan, wali kelas tersebut sama sekali tak mengenal Peter Parker. Sampai kerusuhan pun terjadi, yang mana kerusuhan tersebut disebabkan oleh Dr. Octopus yang mengacau di tempat itu. Di sini Dr. Octopus mengincar Spider-Man dan pertengkaran antara mereka berdua pun terjadi.
Dr. Octopus melempar-lempar mobil yang berada di dekatnya, yang salah satunya berisi wali kelas Spider-Man. Peter Parker yang berhasil menyelamatkan gurunya kembali dihajar oleh Dr. Octopus dengan lengan robotiknya. Spider-Man pun tidak menyerah, ia kembali menyerang dengan kostum barunya yang berkekuatan nanoteknologi. Kini pertarungan mereka berdua menjadi seimbang karena mereka sama-sama memiliki lengan laba-laba yang bisa mereka kendalikan. Namun saat itu Spider-Man masih harus melindungi wali kelasnya yang untungnya dapat dia selamatkan. Kesempatan itu digunakan oleh Dr. Octopus untuk menghajar Spider-Man. Ia mencoba untuk menusuk Spider-Man dengan lengan laba-labanya. Namun dengan kekuatan baju Spider-Man, nanoteknologi Spider-Man mampu mengendalikan lengan Dr. Octopus. I'm gonna talk to admissions about your friends. Hey, you. And I see you. Come here! Lalu tak lama kemudian Green Goblin pun muncul yang membuat Dr. Octopus terkejut. Untungnya di waktu yang tepat sihir Dr. Strange mampu mengeluarkan Spider-Man dari situasi tersebut. Sebetulnya tujuan Spider-Man hanya untuk menyelamatkan dirinya dari tuduhan atas pembunuhan Mysterio, agar kehidupannya kembali seperti biasa dan bisa masuk ke kampus yang dia inginkan. Mereka lalu berkumpul di ruang bawah tanah milik Dr. Strange. Oh, again. Okay. But hey, Selanjutnya kita diperlihatkan dengan Norman Osborn yang berdebat dengan topengnya. Kemudian Norman Osborn pun mendatangi rumah Peter Parker. Ia pun bertemu dengan Bibi May yang membuat Peter Parker sangat terkejut. Peter Parker pun mengajak Norman Osborn untuk pergi ke ruang bawah tanah milik Dr. Strange, yang dimana saat ini Dr. Octopus dan yang lainnya berada. Mereka semua adalah musuh Spider-Man yang telah mati, yang ternyata telah dihidupkan kembali oleh buku sihir. Drown in the river with your machine. That's nonsense. And then I was here. Oh, please. Let me. Max, do you know? Hingga Dr. Strange pun tiba dan memasukkan Osborn ke dalam peti kaca. Lalu Dr. Strange mengunci kotak sihir yang telah ia siapkan. Semua ini adalah rencana Dr. Strange. Ia akan mengambil seluruh energi untuk kepentingan dia pribadi. Lalu Spider-Man pun tidak setuju dengan rencana Dr. Strange. Ia merebut kotak sihir tersebut dan kabur. Namun dengan kekuatannya Dr. Strange dapat dengan mudah menangkap Spider-Man. Hingga jiwa Spider-Man keluar dari tubuhnya. Namun jiwa Spider-Man dapat menggerakkan tubuhnya yang membuat dia berhasil kembali kabur dari jeratan Dr. Strange. Dr. Strange pun membuka jubahnya untuk menangkap Spider-Man, yang berujung membawa Spider-Man ke ruang ilusi yang telah dia ciptakan. Parker, don't you realize that in the multiverse, then you can change who they are? But what if we could? Bye. Plot points along the curve. Over. Math. Dengan kelincahannya, alhasil Spider-Man mampu membawa kembali kotak tersebut kabur dari Dr. Strange. Peter Parker kembali dan mencoba berdiskusi dengan yang lainnya untuk bersatu melawan kekuatan sihir. Lalu mereka kembali ke apartemen. Di sana Peter Parker merancang chips untuk Dr. Octopus dan Free Marco menggunakan teknologi Stark. Awalnya semua berjalan lancar, namun tak lama kemudian akhirnya terungkap sudah. Norman Osborn dari awal sudah berniat untuk berkhianat, karena sejak awal rencananya untuk menguasai semuanya. Dan yang tak bisa dielakkan, pertarungan pun terjadi. Yang sedihnya di sini mengakibatkan Bibi May meninggal dunia. He goes unpunished. Responsibility. Spider-Man touches comes. Di tempat lain, kotak sihir ternyata berada di MJ dan Ned.
Ketika itu, Ned tidak sengaja menggunakan cincin sihir Dr. Strange yang membuat portal sihir terbuka. Kemudian mereka mencoba menemui Peter Parker. Namun ternyata yang mereka temui bukanlah Peter Parker yang mereka kenal. Ya, kalian bisa lihat sendiri siapa yang muncul. Wait, he's not your... Nagkalat ka na naman. Linisin mo. Like a... Kini ketiga Spider-Man pun muncul dan bertemu, yang membuat mereka bersatu akibat portal sihir. Kemudian mereka bertiga merancang strategi dan formula untuk memperbaiki keadaan. Ketiga Spider-Man itu membuat formula penetral kekuatan. Lalu Peter Parker mengunggah video untuk memancing semua lawannya datang. And that's why I'm here. And where is here, exactly? Yeah. That'd be great. Alright. That's good. Right? That's better. Yeah. Yes. No, I don't mean to... Are you teasing me? No. Does it come out of anywhere else? I fought an alien who are amazing. I can say that. You are amazing. Thank you. Yeah. Will you say? Tak lama kemudian semua musuh pun muncul, dan mereka pun terlibat pertarungan di sekitar patung Liberty. Avengers, is that a band? Are you in a band? I love you guys. Untuk menyuntikkan serum penetral tersebut tentulah tidak mudah. Mereka harus menghadapi lawannya masing-masing. I've never seen him this powerful. It's the arc reactor. We gotta get it off. Di tengah kesulitan para Spider-Man untuk menyentuhkan serum penetral, tiba-tiba Dr. Octopus datang membantu mereka semua. Tak lama kemudian Dr. Strange muncul dari portal dan mempertanyakan tentang keributan yang telah terjadi. Did you just open a portal? No way. I'm all tapped out. You sure? Trying to do better. Managed to give them all a second chance, kid. Namun Norman Osborn muncul dan menyerang kotak sihir yang membuat kotak sihir tersebut meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Sebelum semuanya di luar kendali, Dr. Strange dengan susah payah membungkus lingkaran energi kosmik. Peter Parker, Tom Holland mencoba melawan Norman Osborn. Osborn dalam misi jahatnya, ia berhasil menusuk Spider-Man Tobey. Lalu Spider-Man Tom Holland pun mengambil kesempatan itu untuk menusukkan serum penetral kepada Osborn, yang membuat keadaan menjadi lebih aman. Semua karakter yang berasal dari universe lain pun harus segera kembali ke dunia mereka masing-masing. Di sini terlihat perpisahan dari ketiga Spider-Man pun terlihat sangat mengharukan. Dan film pun berakhir dengan Peter Parker, Tom Holland mengunjungi makam Bibi May. Terima kasih yang udah nonton video ini, dan jangan lupa nonton video-video lainnya di channel Room Room 07. Thank you and see you. Di mana kita bersama besar?